Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari negara dan bangsa. Oke, stop dulu. Nah, ini malah kita belum kenalan ya, oke? Ini kenalin aku Krestari Prawida dari kelompok 1 untuk PKN. Nah, kali ini kelompok kita akan membawakan materi tentang negara dan warga negara. Ini lumayan banyak nih, materi ada 13. Apa aja ini materinya? Yang pertama ada pengertian negara dan warga negara, kedua negara dan dalam arti formil dan material, tiga unsur-unsur negara, empat sifat negara, lima kewarganegaraan, enam penentuan warga negara, tujuh pewarganegaraan, 8 masalah status kewarganegaraan, 9 dasar hukum atau undang-undang, 10 cara memperoleh kewarganegaraan, 11 asas kewarganegaraan Indonesia, 12 wujud hubungan warga negara dengan negara, lalu yang terakhir ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini rekan-rekanku akan bawain materinya. Ya, semoga ini ya bermanfaat ya. Oke, silahkan. Lanjut. Negara adalah suatu kesatuan organisasi yang terdiri dari unsur rakyat, wilayah, pemerintah, serta kedaulatan. Kemudian, bangsa adalah kesatuan tekad dari rakyat untuk hidup bersama, mencapai cita-cita dan tujuan bersama, terlepas dari adanya perbedaan ras, suku, agama, maupun golongan. Kemudian kesadaran berbangsa adalah perekat yang nantinya akan merekatkan batin seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai negara dalam arti formil dan material. Negara dalam arti formil adalah negara merupakan suatu aspek kekuasaan. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Pemerintah menjelma dari aspek formal dari negara. Kemudian negara dalam aspek material, di mana negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Yang pertama, wilayah. Wilayah yang dimaksud di sini adalah batas wilayah kekuasaan suatu negara yang berlaku. Kekuasaan tersebut tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena akan menimbulkan sengketa internasional. Walaupun kita kenal sebagai batas-batas eksteritorial, yaitu kekuasaan negara bisa berlaku di luar batas wilayahnya. Nah, yang kedua adalah rakyat atau penduduk. Rakyat yaitu orang yang secara nyata tinggal dan bertempat di wilayah negara tersebut serta tunduk dan patuh terhadap peraturannya. Nah, kemudian ada penduduk, yaitu orang yang tinggal lama atau bisa dibilang dalam jangka waktu yang lama berdomisili di negara tersebut. Nah, seperti contoh WNI dan WNA. Kemudian penduduk ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara di sini yaitu orang yang sah secara hukum adalah warga negara tersebut, seperti WNI. Nah, kalau bukan warga negara, orang yang tidak secara sah secara hukum bukan warga negara tersebut. Kemudian ada bukan penduduk. Bukan penduduk di sini biasanya orang yang singgah aja gitu di suatu negara. Nah, itu contohnya seperti turis asing dan warga negara asing yang lagi main nih ke Indonesia gitu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Hayu Diaranisa. Poin keempat, pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati baik oleh seluruh rakyat maupun negara lain. Poin kelima, kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Suatu negara mengadakan sebuah perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Pengertian dari bilateral adalah perjanjian antara dua negara untuk mengatur kebijakan kedua belah pihak. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Sedangkan pengertian dari multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batasan kawasan atau wilayah. Contohnya, tergabungnya Indonesia di dalam forum PBB. Poin keenam, pengakuan. Pengakuan dibagi menjadi dua. De facto adalah pengakuan berdasarkan kondisi negara tersebut, sedangkan pengakuan secara de jure artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain, sehingga terjadinya hubungan ekonomi, sosial budaya, dan diplomatik.
Saya akan menjelaskan materi mengenai sifat negara dan pengertian kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai sifat negara. Jadi, sifat negara ada 3. Yang pertama, sifat memaksa. Artinya, negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Yang kedua, sifat monopoli. Artinya, negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga, sifat totalitas atau menyeluruh, artinya segala hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Contohnya, semua orang wajib membayar pajak dan semua orang di hadapan hukum sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau citizenship dalam arti luas memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Selanjutnya, kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Lalu, kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dengan adanya ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir karena adanya penghayatan dari warga negara yang bersangkutan. Lalu, kewarganegaraan dalam arti formil merujuk pada tempat kewarganegaraan. Dan yang terakhir, kewarganegaraan dalam arti material merujuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Penentuan warga negara ada 2 macam. Yang pertama ada asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, dan yang kedua ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Untuk asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ada 3 macam. Yang pertama ada asas ius soli, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Yang kedua ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Yang ketiga ada unsur perwarganegaraan atau naturalisasi, dengan syarat dan prosedur yang berlainan antara satu negara dengan negara lainnya. Untuk asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan ada 2 macam. Yang pertama ada asas persamaan hukum, yaitu didasarkan pandangan bahwa status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Yang kedua, asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami ataupun istri. Yang selanjutnya adalah pewarganegaraan. Pewarganegaraan dibagi menjadi 2 macam, yaitu pewarganegaraan aktif dan pewarganegaraan pasif. Pewarganegaraan aktif adalah seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Dan pewarganegaraan pasif adalah seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu menolak kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan masalah status kewarganegaraan. Hampir semua hukum kewarganegaraan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia mengatur tentang masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan seseorang. Status kewarganegaraan sendiri berkaitan dengan 2 asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ada 2 masalah status kewarganegaraan yang disebut apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Apatrid sendiri yakni tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatrid memiliki kewarganegaraan rangkap. Sedangkan multipatrid adalah orang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan ganda saat dewasa menerima atau meminta status kewarganegaraan dari negara lain dengan tidak melepas status kewarganegaraan yang lama. Saya akan menjelaskan perbedaan apa itu apatrid dengan bipatrid. Sebelumnya, asas ius soli akan dilambangkan dengan X dan asas ius sanguinis akan dilambangkan dengan Y. Yang pertama yaitu apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Dikatakan tidak memiliki kewarganegaraan apabila seseorang lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis dan orang tuanya berasal dari negara X yang menganut asas ius soli. Dikatakan memiliki kewarganegaraan rangkap apabila seseorang lahir di negara X yang menganut asas ius soli dan orang tuanya berasal dari negara Y yang menganut asas ius sanguinis. Saya akan menjelaskan dasar hukum warga negara Indonesia. Yang pertama, UUD NRI tahun 1945 pasal 26 tentang warga negara dan penduduk. Pasal ini menjelaskan tentang perbedaan warga negara dan penduduk serta menegaskan bahwa hal-hal mengenai
warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Yang kedua, UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, khususnya dalam pasal 4, menjelaskan tentang warga negara Indonesia. Dalam poin A, dijelaskan setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. Selanjutnya dalam poin B sampai poin M, dijelaskan status kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari perkawinan sah antara WNI dengan WNI, WNI dengan WNA, serta berdasarkan wilayah anak tersebut dilahirkan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang anak berkewarganegaraan ganda yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak tersebut. Yang terakhir, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01/HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, kewarganegaraan Indonesia diperoleh dengan pertama, ini adalah karena kelahiran. Nah, kelahiran ini karena dia lahir di tanah Indonesia atau dia lahir di luar negeri, mungkin orang tuanya adalah warga negara Indonesia dan memiliki darah Indonesia. Yang kedua karena pengangkatan. Nah, pengangkatan ini biasanya mungkin karena ada satu prestasi yang dia dapatkan, jadi dia mendapatkan hak pengangkatan. Yang ketiga adalah dikabulkan permohonan, karena dikabulkan permohonannya. Nah, yang dimaksud dalam dikabulkannya permohonan ini adalah dia mengajukan kewarganegaraan Indonesia, dia mengajukan naturalisasi untuk hidup di Indonesia, dan itu dikabulkan permohonannya. Yang keempat adalah karena pewarganegaraan. Jadi dia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Dan kelima karena perkawinan. Seseorang yang menikah dengan warga negara Indonesia, dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah karena turut ayah atau ibu. Mungkin ayah atau ibunya tinggal di luar negeri, tapi kan dia warga negara Indonesia dan memiliki darah Indonesia dan masih memakai warga negara Indonesia. Mungkin dia tinggal di luar menggunakan visa. Dan yang ketiga karena pernyataan. Mungkin dia melakukan pernyataan bahwa benar adanya dia adalah warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah asas ius sanguinis. Ya, ini dia memiliki darah asli, darah warga Indonesia. Yang kedua adalah asas ius soli. Mungkin dia warga negara luar namun lahir di Indonesia. Nah, biasanya diperuntukkan terbatas pada anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang terkait. Nah, selanjutnya mengenai asas kewarganegaraan tunggal. Jadi, warga negara tunggal ini hanya dia mendapatkan satu kewarganegaraan Indonesia, ya tetap Indonesia. Mungkin kalau asas kewarganegaraan yang selanjutnya, yakni asas kewarganegaraan ganda terbatas, mungkin ganda terbatas ini diberikan hanya kepada anak pada umur yang sudah dibatasi. Apabila sudah di atas 17 atau 18 tahun, maka hilang kewarganegaranya, dia akan menentukan kewarganegaraannya sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, ini wujud hubungan warga negara dengan negara. Nah, pada umumnya nih hubungannya ya cuma berupa role atau peran ya. Terus juga peran ini itu adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan statusnya atau yang dimiliki. Nah, peran warga negara itu meliputi ada peran pasif, aktif, negatif, dan positif. Nah, pasif itu kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangannya. Terus aktif itu aktivitas warga negara untuk berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara. Terus ada peranan positif, itu adalah aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu ada peranan negatif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dengan persoalan pribadi. Nah, di Indonesia ini hubungan antara warga negara dengan negara sudah diatur di Undang-Undang atau UUD 1945. Ya, gitu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Untuk pengertian hak itu sendiri, yaitu suatu kuasa yang selayaknya dan pantas kita terima sebagai manusia. Dan pengertian dari kewajiban yaitu suatu hal yang wajib dan harus kita lakukan untuk mendapatkan wewenang dan hak. Nah, dapat dikatakan juga bahwa setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan wewenang dan hak. Nah, kita harus paham dalam konteks ini, hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang artinya kita sebagai warga negara berhak dan mempunyai wewenang atas segala aspek. Dan kewajiban, kita wajib memiliki peran sebagai warga negara yang baik. Yang dimaksud peran adalah disesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing, agar kita dapat memperoleh hak yang baik sebagai warga negara. Contoh dari hak dan kewajiban sebagai warga negara akan saya berikan beberapa contohnya, yaitu contoh haknya yaitu kita berhak mendapatkan perlindungan, kita berhak mendapatkan pekerjaan, berhak mendapatkan penghidupan yang layak, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari kewajibannya, kita seperti wajib membayar pajak, wajib menjaga kedaulatan NKRI, wajib menjunjung tinggi dasar negara Pancasila, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi udah dijelasin semua ya. Oke, mungkin emang agak banyak, tapi kita udah berusaha sebisa mungkin biar singkat dan jelas. Mungkin itu aja dari kelompok 1. Sorry aku nggak bisa on cam ini karena ada masalah di kameranya. Oke, mungkin itu aja. Sekian. Dadah.